Oh, udah selalu. Jadi kita mengenalnya guru kulit. Wawancara ya. Ayo silakan. Jadi wawancara ya Pak Ji ya. Silakan. Pak Mamis Bang. Masuk. Ini cakep Kita di dalam tak? Udah cakep ini. Kita dari semua. Terima kasih nih buat Mbak, Ibu, dan Bu Aisyah ya. Terima kasih udah mau nyempetin waktu dan nanti ya kurang lebihnya jangan kita kadarnya. Mohon dimaafin, saya panitia masih bisa dibilang masih baru lah, masih belum ini. Nah kalau saya disuruh kayak gini mohon rada susah. Saya mau ini aja mau dikit Pak. Ya. Ini kan kita ada berapa tahun kita nggak ketemu nih Pak? Kalau keluar terakhir dari DC ini dari SMKPGRI 23 97 lah, 98 sudah di Cimahi. 97 ya? 97 akhir lah. 97, iya saya 99 ya Bapak masih ada karena kan saya keluar 99 ya. Kalau Bu Aisyah Bu? 98 sampai saya 98. 98 ya? Oh iya 98 sih saya masih Ibu masih ngajar kita. Ibu bahasa Indonesia kan ya berarti? Bukan PMP. Oh PMP. Kalau yang bahasa siapa? PSBB. PSBB ya? Iya. Oh, oke ini PSBB ya. Pelatihan sejarah perjuangan bangsa-bangsa itu PSBB. Iya. Benar Bang Yaman ya. Ya untuk Pak Yusuf sama Ibu, ini kesan-kesan kita nih dari alumni kan komunitas kita baru terbentuk nih Pak. Belum ada setahun. Alhamdulillah. Nah dari kali ini kita ngumpulin semua alumni, termasuk dengan siswa. Kita mau perkenalan dengan siswa-siswa adik-adik saya yang masih sekolah maupun dengan alumni lain. Saya mau mempererat tali silaturahmi, plus juga mau menghapus image kita alumni yang dulunya pada beringas lah, apalagi yang dulu pernah ditabokin sama Pabo ya. Mohon nih Pak. Kalau Pak Cakil ya, kalau saya sih alhamdulillah saya makan baik di sekolah. Alhamdulillah kalau saya belum pernah kena gitu ngomong tuh alhamdulillah saya baik-baik gitu. Kalau mungkin Bang Cakil sama Bang Herman mungkin udah pernah merasakan tangannya Pak Bo, tapi itu bukannya buat jadi dendam di kita, tapi buat kenang-kenangan karena dari kita pribadi itu tanpa tangan Pak Bo nempel di sini itu kita nggak bakalan jadi seperti ini Pak. Nah, saya terima kasih buat Ibu juga, sama Pak Haji juga, kita terima kasih banget dengan ajaran kalian ini, dengan ajaran Bapak atau Ibu, kita bisa sampai di acara ini seperti ini menjadi dibilang sukses ya. Insya Allah kita akan menjadi sukses. Ya mudah-mudahan. Lagi Bang Herman ya, alhamdulillah sukses. Mudah-mudahan ya. Dan saya paling untuk kedepannya buat IKB ini saya juga mungkin nanti ada program ke depan yang bisa mengabut image SMKPGRI atau ST14 dan termasuk alumninya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan menghapus tawuran yang maupun yang negatif jelek itu kita akan coba hapus. Apalagi sekarang dari IKB ini sudah bergabung juga dengan Ikatan Alumni Pelajar Seluruh Indonesia se-Jabodetabek, itu akan program untuk ke situ. Jadi kita sedikit-sedikit mau menghapus tawuran ataupun gengsi-gengser yang ada di sekolah itu. Paling saya cuma minta kontrol dan minta bantuan Ibu dan doanya biar kita bisa berjalan dengan lancar. Dan untuk saya mau tanya ke Pak Ibu dengan Pak Bo, ini kesan-kesan dari kita apa nih, atau kesan dan pesan kita buat nanti kita alumni ataupun IKB dan adik-adik kita nanti yang masih sekolah ini. Silakan dari Pak ini Pak. Pertama masalah kesan. Jadi alhamdulillah bersyukur banget, saya satu kehormatan buat saya bisa hadir di sini. Terus terang acara yang hari ini dibuat di sini itu bisa mengalahkan beberapa acara di luar buat saya, termasuk keluarga saya. Alhamdulillah. Di hari ini masih dirawat di rumah sakit. Oh iya. Saya tinggal, ya. Yang nungguin juga saya bawa, ayo, dia bilang jadi saksi. Nah, jadi kalau saya orang baik banget. Nah, jadi artinya kesempatan ini
karena saya keluarnya dari sekolah ini juga tempo hari tanpa pamit, maaf tanpa pamit, karena memang dengan situasinya yang luar biasa waktu itu, sibuknya yang luar biasa. Saya ngajar di 8 sekolah saat itu, saya masih kuliah juga ya, yang malamnya saya juga kerja di 2 pabrik waktu itu, jadi memang luar biasa waktu itu. Nah oleh karena itu kesempatan yang sekarang ini, apapun urusan saya di luar, di rumah tangga atau di mana aja, saya pusatkan ke sini, saya perlukan ke sini. Kenapa? Amin. Amin. Saatnya saya minta maaf kepada kita, kepada anda semua. Mau kapan lagi? Ya. Iya. Ya. Sebab ternyata saya dimanapun di sekolah, ya, ini sama modelnya kayak begini gitu, ya. Jadi dikenalnya nih, apalagi yang Pak Agus yang SMP, sampai dia bilang begini, demi Allah Pak Boh, dulu saya nggak mau dekat, karena dulu nggak ada tampang guru, katanya gitu ya, yang ada cuma tampang preman doang gitu. Sesungguhnya begini ya, alhamdulillah bersyukur waktu itu saya nggak ada pikiran macam-macam. Tapi untuk anak-anak yang muda ini, kuncinya ya, pertama kalau mau galak guru, kalau mau galak jangan sekali-kali ngasih nilai jelek. Ya. Itu aja. Saya ngerasain sendiri ya. Sampai saat ini di raport saya ada nilai 4, masih tertulis 4 ada. Ya. Iya. Tapi kalau yang saya tempelin mungkin udah hilang ya. Udah berpuluh tahun. Saya ngerasain sendiri. Pengalaman pribadi jujur. Satu itu, yang kedua, saya di mana-mana diminta untuk menitipkan rambut pada saat itu, karena memang rambut di mana-mana ya. Iya. Pastinya. Sampai Kalau saya STM, tuh STM. diminta dari STM Cubun itu hanya masalah rambut sebetulnya. Ya. Temenin saya Pak Misbah, ya. Saya mau pendek nih anak-anak rambutnya, tapi saya nggak mau ngelukain mereka. Nah jadi kalau mau mendekin rambut anak-anak, yang rapiin gitu. Jangan diacak-acak. Iya. Pendekin tapi rapiin. Nah kebetulan ini saksi ya, adik saya ini. Saya memang latar belakangnya tukang cukur. Sampai saat ini juga saya masih nyukur. Walaupun orang lain yang nyukur gitu. Saya cuma dapat setorannya doang. Nah oleh karena itu, yang pertama faktor keikhlasan. Iya. Dan faktor keikhlasan itu saya pikir nggak ini ya, nggak diniatkan harus ikhlas gitu. Jadi itu muncul tiba-tiba, ya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya nih mohon maaf yang sebesar-besarnya, baik kepada guru, karyawan, terutama kepada murid ya, yang saya kasar waktu itu. Mohon dijelaskan. Ya, mohon dijelaskan. Saya sekarang usia saya udah 73 tahun. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Barangkali itu aja. Ya, ke depan nih. Ya, ke depan. Kedepannya itu ya kita hidup hanya satu kali. Jadi memang harus diukir ke depan itu. Ya. Walaupun kekayaan itu tidak dibawa mati, itu bohong. Kekayaan itu dibawa mati kalau buat saya. Ya. Contoh, saya punya uang, saya pengen bawa nih uang ini, ya saya sedekahkan aja, ya. Jadi uang, jadi amal. Saya punya rumah, ya, di Sukabumi. Saya bikin pengajian di situ, gratis anak-anak, apa itu nggak dibawa mati? Betul. Ya. Oleh karena itu, mumpung masih muda, ya, alhamdulillah. Dan siapapun ini bisa terjadi. 5 tahun yang lalu saya ditinggal istri, ya. 5 tahun yang lalu saya ditinggal istri. Kemudian ya saya nikah lagi, alhamdulillah masih ada yang mau lah ya gitu ya. Alhamdulillah. Betul. Jangan nganggap enteng. Ini akan terjadi, mungkin bisa terjadi kepada kita semua. Iya, kita nggak ada yang tahu. Ya. Mana. Hari ke-1 sampai ke-7 saya masih gagah ya. Di rumah masih banyak orang, yang di Garut keluarga saya masih, yang di Sukabumi keluarga istri juga masih, anak-anak masih, ya. Begitu udah lewat 7 harinya, nggak ada semua termasuk anak saya, ya, pada pergi dengan urusan masing-masing. Oleh karena itu saya harus berumah tangga. Yang paling sengsara kan makan. Urusan makan, kalau urusan nyuci tukang nyuci, urusan ngepel segala macam, urusan di dalam nggak masalah. Apalagi kita orang-orang STM yang udah biasa susah ya, udah biasa susah lah gitu. Ya di rumahnya udah biasa, maksudnya susah dalam arti keterlibatan dengan orang tua itu pekerjaan udah biasa. Dengan sendiri. Ya dengan sendirinya terpanggil. Oleh karena itu
ke depan apa maksudnya mah ya kita bersyukur alhamdulillah. Seperti saya nih, kalau nggak nikah lagi umpama ya, siapa yang mengurus? Ya, anak saya punya istri, punya anak yang cari sendiri. Contoh, teman-teman saya yang pensiun sekarang yang bangga pada punya istri bangsa. Betul. Bangsa pada waktu makan sehari 3 kali. Kalau tidur mah gampang lah, bisa menghayal segala macam. Ya, makan pagi-pagi, siang, sore udah terbiasa begitu, udah terkondisikan. Nah, kita mau nongkrong di warung nggak biasa, mau belanja ke pasar juga bingung. Yang jelas memang harus ada pendamping. Yang terasa hari ini, kalau nggak ada, mungkin kalau nggak ada yang pendamping, saya mesti nyari ya pendamping dadakan. Siapa yang mau nganterin saya? Entah itu tetangga, entah itu siapa, entah itu laki-laki atau perempuan sebagai temannya nganter saya. Kan ada anak, ada cucu, bohong. Ya, dia dengan urusannya masing-masing. Punya anak saya sekarang udah punya istri, punya anak dengan urusannya masing-masing. Cucunya dengan adanya setan gepeng ini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi nggak lepas nih, boro-boro ngurusin kakeknya. Nah, oleh karena itu mohon dimaklum dengan segala keadaan saya pada saat ini. Pertama saya mohon maaf ya, mohon maaf banget ya, karena ya itulah keadaan saya waktu itu. Tapi insya Allah saya ikhlas kok ya. Ya, dari kita juga kita ikhlas. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian ya kepada bapak-bapak dan semua kita lah ya, kita saling memaafkan. Kesempatan saya rugi banget kalau hari ini nggak datang. Barangkali itu aja dari saya. Ke depan ya harus diukir hidupnya hanya 1 kali. Sekarang rumah tangga di pemerintahan ada istilah program anak 3 apa namanya dulu? KB. Keluarga berencana. Padahal istri bisa gonta-ganti 10 kali juga nggak masalah. Tapi hidup kan hanya 1 kali. Masa kagak diukir? Nah, oleh karena itu saya waktu itu kerja, ya saya kerja aja ya. Masalah rezeki Allah yang apa namanya? Allah yang ngatur. Ternyata alhamdulillah bersyukur banget ya. Masalah ini saya berdua dengan Pak Edi. Teman bilang, "Kamu bego. Kamu on, kamu di segala macam. Jadi payah kamu di situ." Saya bilang, "Saya bisanya begini, itu dibesarkan dari STM PGRI 14 DC," saya bilang gitu. Ya itu dong, ya. Udah keganti lebih banyak daripada yang ada sekarang ini. Jadi jangan terlalu picik. Jangan picik. Saya bukan yayasan PGRI aja, termasuk di yayasan yang lain juga saya ada. Saya tugas seperti itu aja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Silakan dengan Ibu Aisyah. Baik. Ibu juga sama sih ya. Pokoknya sampai nyari-nyari somat. Pokoknya bagaimana supaya pertemuan ini akan ini juragan empang. Juragan empang. Macam Bang, siang. Udah lama nggak ketemu. Sama nyari-nyari somat kembali. Pokoknya kita besok harus datang ya. Walaupun ibu juga hari ini ada acara di masjid ya. Tapi ya udah besok masih bisa gitu lah. Ibu benar-benar sangat terharu, bahagia banget. Baru seumur ibu udah tahun 86 saya mengajar di SMK, SDSTM PGRI ya. Terus pindah ke DC, terus dibawa ke sini sama Pak Obo, dibawa ke sini nih. Sampai dibonceng-bonceng nih. Takut-takut di jalan juga. Alhamdulillah saya dibawa ke sini. Terus mudah-mudahan ini adalah amal soleh ya. Amin. Jariah yang tidak ternilai adalah amal, karena mungkin dalam PMP itu adalah memang, kalau dulu dalam PMP itu benar-benar gampang banget Bu Aisyah bagaimana menanamkan sila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sekarang saya sangat haru ketika ini ada cakil, ini ada murok apa sih? Cakil saya masih ingat, cakil itu wajahnya ini. Bahkan banyak yang paling terkesan jurusan listrik waktu itu. Kalau yang namanya otomotif ya, yang agak sedikit Lingas ya. Lingas lah. Kalau listrik itu kalem-kalem Bu. Iya. Kalem-kalem gitu. Iya, saya listrik soalnya kalem Bu. Kalau cuma 1 listrik Bu. Iya. Ketika saya mengajar
kan kalau PMP tidak boleh nilai 5. Moral. Saya pokoknya nggak pernah di bawah 7. Pokoknya saya mungkin walaupun dia nggak nyatet, tapi Bu keluar melulu. Yaudah carikan aja ikan apa tuh namanya, ikan apa yang di itu, ikan sabu-sabu tuh apa ya? Kemudian dikali. Sampai saya masih terkesan banget. Saya sangat terkesan ketika saya mengajar. Saya ngajar mulai 86. Terus 87 saya diajak ngajar ke STM PGRI di Kampung Jawa. Terus dari situ diajak ngajar lagi di STM DC itu. Yang sering kalau saya ngempot banget itu kalau pulang ngajar, karena itu pasti deh towernya itu di ini apa namanya, di borcil. Kalau di sini borcil. Itu musuh banget sama borcil, sehingga di borcil itu ada anak saya listrik yang sampai tenggelam, itu ibu sampai sekarang masih ingat banget. Itu ada anak listrik di borcil kejebak gitu ya, dan dia orangnya bisa diem baik. Itu dia ya Allah, saya masih ingat. Somad masih ingat nggak? Saya mah ingat melulu kata Bang. Siapa itu yang di Pamulang, di Sinar Pamulang, ibu kalau ada apa-apa datang ke saya. Ya Allah, mudah-mudahan ini adalah menjadi amal baik ya. Amin. Ibadah itu bukannya sholat saja. Ibadah yang paling utama adalah memang selain sholat, selain puasa adalah sosial. Ini adalah sosial. Merekrut silaturahim itu pahalanya itu apa? Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya. Benar itu. Insya Allah deh. Kalau rizki itu kan Allah yang punya. Kita yang penting kita tadi kata Pak Bo, udah harus kita perjuangkan bagaimana cara mendapat uang, mendapat rizki, anak-anak kita berkah semua. Mudah-mudahan cucu-cucu Bu Aisyah dari alumni ini menjadi anak-anak yang berguna, berbangsa, berbahasanya yang bagus, dan menjadi anak-anak yang soleh. Termasuk kalian semua adalah mudah-mudahan menjadi amal-amal yang soleh pada saat ini. Karena hidup ini adalah semua ibadah. Mau ngajak, mau silaturahmi, ngajak Bu Aisyah, saya ini Widi, mana Widinya tuh mulai. Saya adalah Widi mau baru dikasih nomor Bu Aisyah. Saya ya Allah, barokallah, mudah-mudahan keberkahan selalu datang pada kita ya. Amin. Ini Bu Aisyah juga udah pensiun ngajar. Saya udah 63 tahun. Saya jadi sudah 3 tahun saya pensiun. Tapi saya kalau diajak sama alumni, saya senang banget. Dan sering satu juga saya sering ngajak jalan-jalan. Alhamdulillah ini silaturahim yang tidak bisa Bu Aisyah lupakan. Terima kasih Ibu. Cakil. Somat. Mana Junaidi kata itu dari Bu Aisyah. Mudah-mudahan amal soleh. Amin ya. Mudah-mudahan kepala sekolahnya juga adalah yang tangguh, ini walaupun kecil tapi tangguh, alhamdulillah. Tangguh banget. Mudah-mudahan tangguh. Dulu waktu saya ngajar dia tegu gitu. Iya betul Ibu. Sirkuit aja dia. Dulu saya kalau bayar dipanggil Bu. Saya ingin nanggung. Kalau bayar kita dipanggil sama Pak Haji. Belum bayar. Terima kasih ya. Alhamdulillah, barakallah semuanya, mudah-mudahan berkah. Amin. Yang terakhir terima kasih banget nih. Terima kasih banget ya, terutama kepada kepada pejuang-pejuang yang mengadakan acara ini. Iya. Itu luar biasa ibadahnya ya. Pahalanya luar biasa. Dicatat insyaallah. Ya, barangkali itu aja. Kurang Ya. lebih saya mohon maaf. Iya, terima kasih buat Pak Misbah dan Ibu Aisyah dengan semoga pertemuan ini juga bukan yang pertama atau yang terakhir ya. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahmi, dan dari kita alumni IKB mudah-mudahan juga dengan nanti kita ada umur, ada rezeki lagi, kita mau ngundang Ibu untuk yang pokoknya kita bersilaturahmi aja dah Bu. Di kurang lebihnya nanti. Kenapa? Nikah belum? Wah udah Pak. Udah. Anak saya udah 2. Makanya saya mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Anak yang soleha. Amin. Bapaknya juga soleh. Amin. Baiknya listrik, pokoknya kalau listrik terkesan Bu Aisyah tuh kalau mau nyugar listrik, wah Pak antusias. Kalau yang nama casis, Bu, maaf ya, saya mau kepanggil Bu Dewi, Bu. Itu casis gitu. Alhamdulillah. Ya pokoknya intinya saya kurang lebihnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Misbah dengan Ibu Aisyah, dan Pak Haji juga yang udah mensupport kita juga, menjembatani kita alumni dengan adik-adik kelas kita
Dan semoga apa yang kita citakan dan apa yang saya mau nanti ke depan untuk program bisa berjalan lancar. Amin. Amin ya Dan Rabbal buat kebaikan kita semua Ibu ya. Amin. Kurang lebih saya minta maaf, saya ada yang ditunggu lagi mungkin. Terima kasih Pak Haji. Baik, ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Lanjut ya, kalau ada Waalaikumsalam. ya, ya. Ngobrol-ngobrolnya. Mana gitu? Baik, ya. Ini gua belum nanti. Ini gua belum nanti.